Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engkang kula hormati Bapak Guru Wirarjo saha kanca-kanca kula ingkang kula tresnani. Saderengipun kita miwiti presentasi ing dinten niki, monggo kita sesarengan ngaturaken puja lan puji syukur dumateng Gusti Allah ingkang Maha Agung ingkang paring kenikmatan saéngga kita saged kepal ing dinten niki. Tepangaken nami kula pinasti acara kalih. Kula Muhammad Iqbal Diansyah. Kula Nandita Arkan Kasih Samudra. Kula Artalita Saskia Dina Ayumi. Kula Najwa Ageng Fatana. Kula Hasna Nora Syifa. Kula Betul Juliati. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian kebutuhan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia dalam mempertahankan hidupnya guna mencapai taraf hidup yang sejahtera. Kebutuhan terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, kebutuhan menurut intensitasnya. Yang pertama terbagi menjadi kebutuhan primer, sekunder, dan juga tersier. Primer itu artinya paling utama. Dan apabila tidak terpenuhi akan terjadi ketergangguan dalam hidup manusia. Contohnya pakaian, makanan, dan juga tempat tinggal. Yang kedua ada sekunder. Kebutuhan ini dapat terpenuhi apabila kebutuhan primer sudah terpenuhi. Contohnya alat transportasi, kulkas, dan lain-lain. Yang terakhir ada kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan yang paling tidak wajib dipenuhi. Contohnya seperti alat-alat perabotan, alat-alat atau perabotan mewah, entah itu HP, emas, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, kebutuhan menurut waktu pemenuhannya. Pertama, kebutuhan yang sekarang. Yang kedua, kebutuhan yang akan datang. Yang ketiga, kebutuhan tidak terduga. Dan kebutuhan sepanjang waktu. Contohnya bervariasi. Jika kebutuhan yang kebutuhan sepanjang waktu itu contohnya seperti belajar ataupun berdoa. Terus yang selanjutnya kebutuhan tidak terduga itu seperti misalkan kita sedang sakit atau kita sedang lapar atau haus, itu wajib dipenuhi dengan obat, makan atau juga minum. Kemudian lanjut kebutuhan yang akan datang, ini seperti kita menabung untuk biaya sekolah. Terus kebutuhan menurut sifatnya. Yang pertama ada kebutuhan jasmani dan juga kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani itu seperti olahraga, intinya yang mengarah dengan fisik. Kemudian ada kebutuhan rohani, itu mengarah kepada mental ataupun batin. Yang terakhir ada kebutuhan menurut subjeknya, kebutuhan individu dan kebutuhan umum. Misalkan kebutuhan individu, seorang pelajar memerlukan pensil ataupun buku tulis, sedangkan seorang petani memerlukan cangkul. Nah, yang terakhir itu kebutuhan umum. Ini itu contohnya adalah tempat pendidikan ataupun rumah sakit. Jadi selanjutnya adalah alat pemuas kebutuhan. Dari segi cara memperoleh, alat pemuas kebutuhan dibagi menjadi tiga: barang ekonomi, barang bebas, dan barang hidup. Barang ekonomi adalah barang yang didapat melalui pengorbanan. Barang bebas adalah barang yang didapat tidak melalui pengorbanan, dan barang ilit adalah barang yang didapat bagus, namun jika berlebih tidak bagus. Contoh dari barang ekonomi itu sendiri yaitu seperti pakaian, motor, makanan, dan sebagainya. Dari barang bebas yaitu matahari. Barang ilit contohnya adalah air dan api, yaitu kalau terlalu banyak bisa meninggal. Selanjutnya dari segi cara penggunaan ada dua, yaitu barang konsumsi dan barang produksi. Jadi barang konsumsi itu bisa diproduksi untuk memenuhi kebutuhan, dapat digunakan secara langsung. Nah, terus barang produksi dapat langsung memenuhi kebutuhan manusia, tetapi melalui prosesnya dahulu. Selanjutnya ada dari segi hubungannya dengan barang lain. Dibagi menjadi dua, yaitu barang substitusi dan barang komplementer. Barang substitusi adalah barang yang digunakan untuk mengganti barang lain.
Kalau barang komplementer adalah barang yang digunakan untuk pelengkap barang lain. Yang terakhir ada alat pemuas kebutuhan dari segi proses pembuatannya. Dibagi menjadi 3, yaitu barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Barang mentah adalah barang yang harus diproses terlebih dahulu untuk dipakai. Barang setengah jadi adalah barang yang belum bisa dipakai dan harus melalui proses lebih lanjut. Dan yang terakhir barang jadi adalah barang yang bisa langsung dipakai untuk dipakai. Nah, bagi yang masih bingung, ada perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, jika kebutuhan tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia akan terganggu. Sedangkan jika keinginan tidak terpenuhi, kehidupan manusia tidak akan terganggu. Nah, kemudian kebutuhan itu sifatnya real, sedangkan keinginan itu sifatnya muncul dari hasrat seorang individu, sehingga tidak harus dipenuhi. Cukup semanten presentasi energi dan meniki. Bila kita wonten cetak dan menipun nyuwun abdi sama